Nah kamu tuh belakangnya juga tuh suka bucin, kamu akan dipidanakan. Mendingan pidananya jangan Fuji dan Thorik dan semuanya, tapi Thorik aja. Nah Thorik ini yang paling bersalah dan saya bisa kasih tahu pasal pidananya apa, yaitu masa orang bucin dipidanakan. Ini gimana, masuk akal apa enggak? Tapi yuk kita akan lihat menggunakan kartu, karena ini mulai absurd gitu loh. Kita harus tahu dulu bucin itu adalah budak cinta. Ya budak artinya mungkin sudah mengalami pergeseran. Tapi yang dimaksud di sini bucin itu kalau orang itu sayang banget, apapun alasannya tetap sayang. Mau didorong-dorong disuruh pergi atau apapun tetap sayang. Nah itu namanya bucin. Kalau kalian pernah bucin berarti kalian akan dipidanakan. Jadi sekarang yang aneh siapa? Kalian yang bucin atau orang yang mempidanakan? Kita lihat lagi. Kalau menurut saya di sini, bucin ini sesuatu yang semua orang kalau sayang itu pasti akan jadinya ya bucin. Kalaupun nggak bucin berarti punya maksud yang lainnya. Artinya ya ini sesuatu yang wajar. Antara Thorik dan Fuji merasa bucin. Nah lalu apa pasalnya, kenapa hal seperti ini harus masuk ke pasal pidana? Kita akan coba lihat benar atau nggak ada pasal pidana tentang kebucinan ini tadi. Kalau iya kayaknya harus dibikin penjara khusus bucin seperti itu, karena jumlahnya pasti akan lebih banyak dibandingkan jumlah penghuni penjara kalau dijumlahin total di Indonesia sekarang ini. Kalau saya pikir di sini ini masalah yang sama-sama lagi. Apapun yang dilakukan oleh Fuji dan keluarganya, nah kali ini Fuji, khusus Fuji ya, ini kayak dipandang selalu keliru. Apapun itu, kelihatan happy, bahagia dikit, nanti dijegal. Kelihatan banyak tawaran, pergi ke sana ke sini, pasti jadi masalah. Kelihatan happy dikit, langsung difitnah, langsung dihujat. Terus bentar-bentar nanti giring opini dan sebagainya. Memang ya kalau saya bilang ini adalah perlakuan yang nggak wajar dan memang kayaknya memang sengaja gitu loh. Nah, kalau dibilang nggak normal, ya ini sesuatu yang nggak normal. Tapi juga keterkenalan mereka ini juga memang nggak normal dan ini penyebabnya. Lihat, dalam waktu setengah tahun, mereka yang, ya saya masukinnya bukan siapa-siapa ya. Karena kalau seseorang artis terus ini keluarganya harusnya bukan siapa-siapa. Nah, tapi ternyata setelah meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi, skill yang luar biasa di diri mereka ini adalah tetap bersatu, tetap mereka saling menyayangi. Dan mereka ini walaupun diserang oleh Pak Dodi, mereka tetap tabayun dan tetap rendah hati. Sebenarnya itulah skill utamanya. Tapi saat mereka sekarang bersatu, bersama, melindungi Gala, itu adalah skill yang luar biasa. Dan skill ini yang ternyata disukai. Tapi Fuji kemarin menjelaskan bahwa ini bukan skill, ini adalah kasih sayang. Dan ya mungkin ini nggak terlihat spesial karena semua orang sebenarnya bisa memberikan. Jadi kalau di sosial media seperti sekarang ini nggak harus seseorang itu punya bakat di atas panggung. Mereka ini bisa melakukan sesuatu yang orang lain nggak bisa lakukan. Sulap, akrobat, nyanyi, apapun itu. Tapi saat mereka menjadi diri mereka yang mereka tidak buat-buat dan ternyata ini mencerminkan apa yang dirasakan oleh orang lain, nah saat inilah simpati itu muncul. Dan sebenarnya kekaguman itu muncul karena orang-orang ini merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi jangan salah arti. Dan kalau kita dari awal memang punya niatnya ini, itikadnya buruk, apapun itu akan jadi buruk. Tapi kalau baik, nah seperti sekarang kan, kita akan tahu bahwa ya sudah, kita contoh aja kalau mereka bisa seperti itu, kenapa kita enggak? Seperti itu kira-kira. Lagi pula kalau dipidanakan, kan kalau sayang kepada pasangan ini kan bukan sesuatu yang kita makhluk sosial. Memang akan terus seperti itu dan memang begitu itu. Bahkan kita ke teman sendiri pun kadang-kadang kita juga sangat menyayangi. Yang akan jadi masalah kalau kita kasar kepada orang lain, melakukan sesuatu yang di luar ya kewajaran. Misalkan kekerasan fisik, mengatai dan sebagainya, itu dipidanakan. Dan ini adalah lucu karena orang tuanya aja mereka nggak segitunya. Kalaupun orang tuanya ini komentar adalah ya udah cepetan nikah aja, pacarannya nanti setelah menikah kayak Abi dan Umi. Ini kan sesuatu yang ya memang seharusnya seperti itu disampaikan. Ngapain juga harus bawa-bawa unsur pidana ke dalam sesuatu yang ini anak-anak remaja melakukan ini loh semuanya. Dan lagi pula kalau kita ngomongin semua ini tuh, kenapa harus pusing-pusing kita ngomentarin? Mereka ini tuh gaya berpacarannya itu juga masih dalam kewajaran, nggak aneh-aneh gitu loh. Kita kan lihat nih keseharian mereka dan itu kan nggak dibuat-buat. Ada di Instastory, ada di unggahan vlog YouTube mereka. Ya mereka seperti itu dan kayaknya saya pun dulu ya hampir-hampir seperti itu juga saat saya berpacaran di masa usia saya seperti mereka berdua. Jadi kenapa sih kok hal seperti ini sampai harus dipermasalahkan? Dan hubungannya ini kan direstui sama kedua keluarganya, nggak backstreet, nggak ada sembunyi-sembunyi. Mereka pun juga ke
saling-saling calon besanya ini sopan semua. Apalagi sayang banget ke Gala. Jadi apa sih permasalahannya? Dan mereka berdua ini sebenarnya kan datang dari keluarga yang terpandang gitu loh. Baik-baik, dan keluarga Halilintar semua orang tahu, dan mereka sudah sekian lama, seluruh Indonesia juga mengetahui. Keluarga Pak Faisal juga keluarga Islami dari Padang, yang mereka ini orangnya juga pasti nggak sembarangan, karena anak-anaknya dididik dan tidak ada yang gagal. Jadi kalau menurut saya sih, kita kembalikan saja deh kepada kedua orang tua ini tadi. Kalau mereka sampai membuat kesalahan atau terjadi sesuatu yang di luar kewajaran, harusnya kedua keluarga ini akan langsung menegur mereka. Lagi pula di zaman sekarang, gimana sih, apa mungkin pacaran sembunyi-sembunyi? Secara mereka akan selalu diliput oleh media sosial. Dan kemanapun mereka pergi pasti akan tetap ketahuan. Kalau mereka mempermasalahkan, ini kayaknya salah alamat. Dan berbicara tentang Gala. Gala ini anak yang kecil, yang nggak akan bisa dipengaruhi. Jadi dia pasti akan bisa sensing atau merasakan energi positif atau sebaliknya dari seseorang. Nah, melihat mereka berdua ini bareng, Gala itu tuh happy. Dan energi ini seharusnya bisa dirasakan juga dong sama kita semua. Nah, masa kita semua dan Gala itu salah? Nah, terus kita lihat juga bahwa Gala di sini kan memiliki kekosongan ayah dan ibu yang tidak ada. Sehingga saat dia itu bisa disayangi oleh lebih banyak orang, dalam kondisi dua orang ini saling mencintai, ini adalah satu hal yang positif yang dia akan bisa lihat. Sehingga kekosongan yang terjadi karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya saat dia masih muda, ini akan bisa mungkin sedikit demi sedikit dipupus, dan dia merasakan sebuah family atau keluarga yang lengkap walaupun dia rasakan ketidakhadiran kedua orang tuanya. Nah, dan saat press conference ini, pihak Pak Dodi itu menuduh kalau alasannya mensomasi Thorik dan Fuji ini karena mengganggu pandangan. Dianggap kalau kemana-mananya Thorik dan Fuji ini sampai pergi ke Singapura bersama, ini akan mempengaruhi psikis Gala. Nah, kalau ngomongin pengaruh secara psikis ya, sebenarnya kita nanya ke psikolog, psikiater atau dokter ya. Tapi kalau saya boleh komentar, yang harusnya mengganggu secara psikis itu adalah perlakuan ya Pak Dodi yang selama ini menyebut-nyebut, misalkan nih kita ambil kemarin kan dia menduga bahwa Gala ini adalah anak haram atau anak di luar nikah. Terus makam yang diributin pengen dipindah ya, walaupun sekarang nggak jadi-jadi, seperti apa yang saya kemarin itu juga ramalkan. Jenguk terus ngajakin seluruh pasukannya kayak lawyer dan sebagainya, yang ini juga sesuatu yang kalau muncul di YouTube terus Gala nonton nanti, itu kayaknya harus lebih kita khawatirkan. Nah, kembali lagi saat melihat dua orang yang sudah cukup umur ini terus memadu kasih, yang mereka akan berkenalan, siapa tahu mereka nanti akan sampai jodohnya, masa iya ini dipermasalahkan dibandingkan hal-hal yang tadi? Absurd nggak menurut kalian? Terus masalah psikis yang lain yang kalau menurut saya Pak Dodi dan Ayu Wisya. Terus kemudian Ayu Wisya yang menyebut dirinya mami saat berbicara dengan Mayang. Ini kan kalau orang lihat, walaupun saya yakin ini cuma konten ya, nggak beneran gitu loh, nggak mungkin lah Pak Dodi sama Ayu Wisya di sini. Tapi kan orang lihatnya konten ini konten kebucinan juga gitu. Ngunggah video di TikTok dari seseorang yang lebih pantas sebagai bapaknya ini ke seorang anak wanita yang lebih muda, jauh lebih muda. Ya walaupun hal seperti ini juga wajar saja, di luar itu ada banyak. Tapi kan konteksnya di sini, ini tadinya mereka bermusuhan, terus kemudian mereka bareng. Ini Gala pasti akan pusing saat lihat drama kehidupan yang menyelimuti keluarganya. Mungkin 10 atau 15 tahun lagi, pasti dia akan kucing pala Barbie. Terus katanya konten Fuji dan Thorik ini mau dipantau. Kalau semakin memperlihatkan kebucinan, maka mereka akan disomasi dan akan dipidanakan lebih lanjut. Saya pikir ini kok jadi kayak pembodohan hukum ya. Emang nggak ada kerjaan lain apa? Kalau menurut saya apa nggak mendingan kreativitasnya ini ditujukan kepada Aisyah, anak paling kecil dari Pak Dodi yang pasti sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan juga uang, karena sebentar lagi harus masuk TK. Kenapa nggak mendingan itu yang dipantau? Karena kebutuhan sehari-harinya kayaknya lebih dibutuhkan untuk disuplai, dan bukannya bayar Farhad Abbas ini akan mahal ya. Mendingan uangnya dipakai untuk ke Aisyah aja deh Pak. Terus sekarang gara-gara keseringan bareng sama Thorik, Fuji jadi nggak ngurusin Gala. Bener apa enggak? Nah, kita lihat bahwa sebenarnya memang ngurusin Gala itu bukan tanggung jawabnya Fuji, karena hak perwaliannya dan pengasuhannya ini jatuhnya kepada Pak Faisal. Maka seharusnya Fuji di sini itu memang sebuah nilai lebih. Kalaupun dia mau mengurus dan sebagainya, ya ini adalah satu kasih sayang yang memang ingin dia berikan, bukan kewajiban dari Fuji. Bahkan Franz Fadli dan yang lainnya, ini bahkan Franz dan Fadli pun itu tidak wajib untuk 100% mengasuh Gala. Nah, kalaupun mereka akhirnya juga punya kegiatan, ya mereka kan punya kehidupan juga gitu loh.
Dan kalau Pak Faisal dan Bu Dewi, saya yakin tidak akan mungkin menelantarkan Gala. Dan sebenarnya secara fakta, walaupun sesibuk apapun Fuji, dia selalu menyempatkan dirinya untuk ketemu sama Gala. Dan juga banyak hal yang dia berikan dan juga dia perhatikan. Tapi mungkin ini nggak selamanya juga akan dipamerkan di sosial media atau di up sosial media. Bahkan dulu pun almarhum dan almarhumah ini sering juga meninggalkan Gala saat mereka harus pergi syuting atau ada satu kesibukan yang lain dan menitipkan pada Pak Faisal dan Bu Dewi. Kan sebenarnya nggak ada bedanya. Yang harus titik beratkan sekarang adalah bagaimana Gala ini nggak ada kekurangan apapun, semakin juga sehat, secara mental juga terlihat lebih baik dibandingkan kejadian kecelakaan kemarin, dan seharusnya ini nggak jadi masalah. Dan seharusnya hal seperti ini itu tidak usah diributkan sampai seperti sekarang ini. Sehingga kalau menurut saya, ini saya kasih tahu nih kepada pihak Pak Dodi, kalaupun mau mempidanakan, mendingan pidananya jangan Fuji dan Thorik dan semuanya, tapi Thorik aja. Nah, Thorik ini yang paling bersalah dan saya bisa kasih tahu pasal pidananya apa, yaitu pencurian. Jadi Thorik ini sewajarnya dipidanakan atas kasus pencurian. Mencuri apa? Mencuri hati Fuji, mencuri hati Pak Faisal, Bu Dewi, Franz Fadlian semuanya, sehingga mengizinkan Fuji untuk punya hubungan dengan Thorik. Seperti kita lihat bahwa Thorik ini sangat sabar. Begitu sabarnya dia enggan berkomentar, begitu gentlenya permasalahan Chika kemarin. Bahkan mengajak Fuji ini mengajarkan juga untuk mereka jalan-jalan kemana sambil bekerja. Dan yang paling penting adalah bagaimana Thorik ini memiliki kesabaran untuk bisa mengimbangi keluarga Fuji yang jarang berkomentar. Dia apa-apain itu diam aja, baru nanti mereka akan bertindak di belakang hari. Jadi pesan saya untuk Thorik dan Fuji, tetap jalani saja hari-hari ini. Tetap berikan kasih sayang yang terbaik untuk Gala dan pada kalian masing-masing. Nggak usah takut dengan hal seperti ini jujurly ini cuman konten saja. Nggak ada sesuatu yang harus kalian juga pikirkan, dan kuasa hukumnya juga sudah memberikan tanggapan sambil tertawa, mengatakan bahwa ini sesuatu yang ya namanya juga kita hidup di era sosial media. Dan untuk kalian semua, pesan untuk kalian, apapun yang terjadi, selama kalian merasakan apapun yang kalian kerjakan ini baik, meskipun orang memusuhi, pada akhirnya Tuhan pasti akan memenangkan kalian dan orang-orang yang memiliki niat baik itu. Apalagi jika niat baik itu adalah ketulusan yang kita alamatkan kepada anak-anak yatim dan orang yang membutuhkan. Maka semoga konten ini memberikan kejelasan. Jangan mudah percaya bahwa somasi ini, somasi itu. Kita harus tahu bahwa ini adalah konten. Dan semoga kita selalu bisa membedakan apa yang nyata dan tidak di dalam realita hyper atau hyper reality yang kita tonton di setiap tayangan media sosial yang kita miliki. Terima kasih. Dan untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa dan salam.